Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita pada pagi hari ini berkumpul dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang terkait dengan komunitas belajar kita di sekolah SMP Pagi Lopang. Ya, sebelumnya kita sering berkumpul untuk pagi meskipun belum sepenuhnya kita gerakan komunitas belajar. Hari ini secara resmi juga kita menggunakan komunitas belajar kita yang kita beri nama Antri Guru. Mungkin teman-teman banyak bertanya apa itu Antri Guru. Ya, saya ilustrasikan sederhana saja, ibaratnya kita ini seorang pelajar yang ingin menuntut ilmu pada seorang guru, ya, dan akhirnya kita semua kita yang menjadi penerus-penerus dari ajaran-ajaran tersebut. Olehnya itu, kenapa kita dengan guru tadi kita bisa mengamalkan, kita bisa membagi pengetahuan kita kepada sesama. Al-Qur'an kita kirimkan salawat atas Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua. Rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan, saya hormati, memasuki bulan Desember, saya sedikit kembali ke RHK Januari Juni, ya, periode Januari Juni. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan sekalian. Saya berterima kasih kepada kita semua atas kerjasamanya, baik rekan-rekan guru maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah kita yang saling mensupport, saling membantu kita berkolaborasi bersama, ya, demi menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada guru. Kenapa kita mulai lagi pada lanjut ke DHK 2? Kemarin tadi sempat kita lihat ada yang orange, ya, ada dua warna orange berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan itu yang harus kita sentuh langsung. Ya, jadi tadi ada pengelola kelas dengan pembelajaran. Ya, memang juga pembelajaran kita di sekolah yang terbaca di rapor pendidikan itu, ya, memang agak menurun, ya. Kalau saya tidak salah tahun sebelumnya itu warna hijau pembelajaran di rumah. Ya, tahun ini itu ada menurun menjadi orange. Yang bagus kita tahun ini adalah keberagaman. Dia bukan hanya hijau, tapi ada tanda jempol, ya. Karena itu, jadi saya tidak bisa berbuat tidak bagus, berbuat negatif untuk mendongkrak kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita bekerja sama, kita membangun komitmen, dan kita akan belajar bersama. Ya, sebagai contoh, rekomendasi yang merah, literasi. Sebelumnya saya mencoba merunutkan kita akan mulai dari mana materinya. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan teman-teman pengawas, sebaiknya itu kita langsung masuk ke asesmen, dan asesmen itu akan langsung menyentuh ke literasi, dan juga kita akan pertemukan materi tentang bagaimana menyusun memahami KKTP, ya, jadi kriteria ketuntasan tercapainya tujuan pembelajaran. Ini yang semua masih kita awam, ya. Makanya saya terkadang bingung kita akan mulai dari mana sebenarnya membincang kurikulum merdeka. Nah, fokus kita pada hari ini RHK, misalnya RHK di bulan Juli, Desember, saya sangat berharap kita tadi. Jadi semua dua item yang orange itu kita bagi hari
Ya ada yang mengisi di pembelajaran, ada yang mengisi di pengelolaan kelas. Itu kenapa sebenarnya orange, karena mungkin yang pertama di pengelolaan kelas kita belum membangun komitmen bersama dengan anak kita. Misalnya kita duduk bersama membangun suatu keyakinan kelas, dan itu ditandai dengan ditampilkan dalam kelas. Ya, ada beberapa kalau dalam pengelolaan kelas, termasuk mulai administrasi dalam pengelolaan kelas. Mungkin itu yang tidak terbaca pada saat kita temui pertanyaan di assessment kemarin. Ya, mungkin ada pertanyaan di sana, apakah Bapak Ibu telah melakukan pengelolaan kelas seperti misalnya. Karena mungkin Ibu Bapak kita semua mungkin tidak pernah melakukan, makanya kita menjawab tidak pernah. Makanya itulah yang terekam di rapor pendidikan kita. Begitupun dengan pembelajaran, saya masih ingat sekilas pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran atau di bawah ini metode pembelajaran apa yang diterapkan? Sehingga mungkin ada beberapa pilihan itu yang merekam metode pembelajaran kita yang diterapkan di kelas. Nah, ini semua yang akan kita bahas ke depan, ya, sambil kita berbagi menggerakkan komunitas kita. Ya, ini lebih kepada penguatan kompetensi kita bisa duduk sama-sama makan minum. Ya, hanya tinggal kita sepakati apakah akhir sekolah ataukah kita siapkan beberapa waktu sebelum pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Andai saja kita menerapkan full day school, ya itu kita bisa terapkan di akhir-akhir sore itu kan. Nanti kita menerapkan 5 hari kerja, ya, kalau full day. Nantilah kita ini semua yang membutuhkan semangat teman-teman kita untuk berbagi memajukan sekolah kita. Jujur saja, bukan saya sekolah kita iri dengan sekolah lain, bukan. Cuma cara-cara yang teman-teman yang lain lakukan itu masih banyak tindakan negatif dalam mendongkrak atau pendidikan. Ini yang kita tidak mau. Ya, jadi kalau misalnya literasi mulut kita merah, itu rekomendasinya jelas, tapi kita semua harus belajar dulu apa itu literasi dan bagaimana memulasi. Ya. Di literasi ada dua sebenarnya yang luput dari pengamatan kita yang perlu kita pahami. Yang pertama bagaimana memahami isi teks. Yang kedua bagaimana memahami teks sastra. Ini dua kategori kalau untuk literasi. Untuk numerasi sendiri itu ada 4. Ya, jadi nanti kita ini hadirkan orang atau ada teman kita yang hebat matematika. Ya, ini kan persoalan bagaimana menarasikan angka-angka matematika dalam bentuk teks. Ini yang kurang kita. Literasinya kurang karena kita membaca tidak bisa memahami isi teks. Di numerasi itu kan ada 4. Yang pertama bilangan, algoritma, aljabar, dan analisis data. Ini 4 ini yang muncul di soal asesmen. Nah, tapi kita tidak mau kita yang berbuat langsung. Makanya ada istilahnya peserta yang berkumis. Ya, karena itu peserta tampilan layar kameranya online. Nah, itu gurunya yang muncul. Itu bukan kita yang tidak mau. Tidak apa-apa kita merah, yang penting itu bersih, murni. Nah, untuk Solijar, survei lingkungan belajar teman-teman guru, ini yang kita harus menyamakan persepsi kita. Misalnya kemarin kan ini ternyata masih luput. Saya tidak berharap sebenarnya ada penurunan di penilaian teman-teman guru. Kita kembali ke hasil rapor. Ini hanya saya menyampaikan, ya. Coba disuruh sedikit. Ini rapor mulut yang kita perhatikan. Ya, coba pada indikator, coba ya, indikator
kemampuan literasi. Ya, ini capaian di 2024 berdasarkan asesmen tahun kemarin ya. Nah, ini nilai capaiannya itu hanya 30,1%. Jadi turun 19,57%, sangat besar turunnya. Nah, kalau kita sudah memahami standarisasi capaian pembelajaran, meskipun Kemendikbudristek yang memilih secara acak peserta di kelas 8, karena misalnya dari 22 peserta didik kelas 8, 15 atau 17 diantaranya sudah rata-rata pencapaian di atas 70%, maka kalaupun itu diroli atau pas apesnya menemukan siswa yang sangat kurang, itu masih tidak akan mempengaruhi capaian indikator. Terima kasih. Kenapa? Saya seperti sekarang begini. Dulu kita kalau dalam pembelajaran ada istilah KKM ya, kriteria kelulusan minimal. Nah, kita sepakati biasa kita patok misalnya 70 atau 75. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya KKTP, ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu nanti RHK kegiatan pondok berikutnya kita akan masuk ke sana, dimulai dari asesmen. Nah, kenapa saya perlihatkan data kita ini? Bagi teman-teman yang beruntung tahun ini, karena mereka bagus dari segi ini, sehingga mereka mendapatkan tambahan dana bos yang diberi, yang bernama bos kinerja. Teman-teman kita semua tidak perlu berkecil hati, yang perlu kita besarkan tekad dan semangat kita untuk bekerja sama, berkolaborasi, membangun suasana iklim belajar di sekolah kita yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada kita. Ini tidak main-main, itu 19,57%. Andai saja ini 34 berapa ya standarnya di situ, 46 sekian, ini masih di angka merah, orange, tapi ini langsung turun drastis, besar turunannya. Berarti anak-anak kita bisa dipastikan sudah tidak bisa memahami teks informasi dan teks sastra. Nah, ini dua domain ini yang menjadi penilaian di tes literasi, kemampuan literasi. Kalau misalnya IPA, ya, meskipun dia IPA, tapi asesmen soalnya itu literasi, numerasi, bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, semua mampu, bukan hanya matematika yang numerasi. Berarti itu bisa kita lihat presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks, ya, teks informasional dan teks fiksi. Coba ke bawah lagi itu yang numerasi. Nah, ini. Ya, ini juga asal. Ya, ini membaca teks sastra. Kan ada dua kan, teks sastra dan isi teks. Ini teks sastra. Teks sastra itu bisa puisi, novel, ya, apalagi itu. Nah, itu anak-anak kita kurang di sana. Nah, sekarang sarana yang telah sekolah siapkan, dalam bayangan saya kenapa membuatkan web sekolah kita, dari tadi yang pertama kita mau langsung melompat, ya. Kita telah membuatkan sarana, teman-teman silakan berbuat, berkreasi, dan kita akan tampilkan di web kita, sehingga kegiatan kita sudah bisa dipantau langsung. Ya, untuk sementara tidak apa-apa, saya rela menjadi tenaga admin untuk mengisi web kita, ya, sambil kita akan belajar dengan teman-teman. Nah, ini, nah, di rekomendasi yang seperti ini sudah kita ditentukan, ya,
langsung kita ditentukan apa yang mau dikerja. Nah, ini kan kemampuan literasi. Di ujung ini dibenahi ya, kepala satuan pendidik dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Bukan cuma rekan-rekan guru, saya juga disuruh belajar. Kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra. Nah, jadi nanti kalau kita pelatihan, materinya itu tadi dua, literasi. Literasi itu salah satunya teks sastra, yang kedua analisis teks atau isi teks, yang teks biasa maksudnya. Coba ke dulu, Bu, yang ini yang boleh kerja dulu. Nah, di kegiatan kursus dulu ya. Nah, ini kan peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi itu satu. Berarti kita membuat pelatihan peningkatan kapasitas teman-teman guru. Jadi kita harus membahas tentang literasi sampai kita paham. Setelah kita paham kenali literasi, langsung kita membuat teksnya, paragrafnya, dan kita membuatkan soalnya. Nah, yang kedua, mengembangkan kegiatan literasi dan numerasi. Ya, kalau kita sudah mulai agak cakap ya, kita sudah masuk di pengembangan kegiatan pemberdayaan perpustakaan ini. Nah, misalnya buku referensi di sana kita pelatihan. Tapi ini dulu yang poin pertama, kita harus belajar dulu. Kalau perlu kita panggil ahlinya untuk supaya kita bisa paham sama-sama. Ya, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Setelah kita paham, setelah kemampuan kita kuat tentang sini, barulah kita ajar anak kita menemukan teks. Bagaimana caranya menemukan inti teks di wacana itu seperti ini. Apakah membaca cepat, apakah apa itu istilahnya mengulang, atau kita temukan kata kunci. Itu salah satu cara untuk mengetahui isi teks. Begitu ya, Bu ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat, ya ada yang dikatakan seperti itu. Jadi, kalau misalnya kata kunci, misalnya teksnya SMP Negeri 4 Eropa didirikan tahun 2003 dan beroperasi pada tahun 2024. Berada di sisi hamparan sawah, di tempatnya di Desa Bali. Itu sudah satu paragraf. Ada muncul pertanyaan, misalnya apa inti teks tadi yang misalnya saya sebutkan ya. Nah, kata kunci itu tadi, kalau misalnya kita pakai toolnya kata kunci, misalnya SMP Eropa, ditanyakan kata SMP Eropa di mana dia itu sekolah, kemudian kapan dibangun dan kapan beroperasi. Nah, itu sudah jelas. Itu informasi detail dalam teks informasi. Nah, begitu pun juga teks sastra. Membaca ini, kemampuan membaca informasi. Ini sama, informasinya sama. Coba ke bawah Bu Dewi yang untuk numerasi. Ya, jadi coba. Nah, ini kan dua tadi divisi prioritas itu sudah jelas. Penerapan disiplin politik, keterangan suasana kelas, dua di bagian atas, tiga di bawah. Jadi kita bagi diri saja, semua ada mengcover di atas, semua ada mengcover di bawah, supaya tidak ada yang lewat ya. Ya, instruksi aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi, instruksi adaptif ya. Ini semua masuk di metode. Saya pikir dari saya untuk hari ini cukup sekian. Saya berterima kasih kepada kita semua atas kepedulian kita ya membagi waktu, membagi suasana dengan kita di sekolah. Ya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu senantiasa bermenjadi kepada Yesus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas sampai kepada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.